Pasar 16 Ilir mempunyai nilai sejarah yang panjang sejak Kesultanan Palembang sekitar tahun 1552 sampai 1821 yang merupakan permukiman pribumi di tepian Sungai Musi dan beberapa anak sungai seperti Sungai Tengkuru, Sungai Rendang, Sungai Sekanak, dan beberapa sungai lain. Kemudian masuk pada zaman kolonial Belanda, Pasar 16 Ilir mendapatkan perhatian besar sejak ditetapkannya Palembang dengan status kota praja yang memiliki otoritas lokal atau ditetapkannya menjadi Gemeente pada tanggal 1 April 1906 oleh Hindia Belanda. Pada masa kolonial Hindia Belanda, Pasar 16 Ilir merupakan pasar utama yang memberikan keuntungan atau surplus dan pajak yang besar bagi pemerintahan pada masa sekitar tahun 1906 sampai 1920-an. Palembang yang dipimpin oleh burgemeester atau wali kota yang mulai merencanakan perencanaan penataan pasar-pasar lain dengan tujuan untuk menjadi pemasukan kota lewat pajak perdagangan. Renovasi Pasar 16 Ilir yang mana menghubungkan pedagang dan pembeli dari Ulu dan Ilir. Renovasi pasar lainnya itu Pasar Sekanak dan Pasar 10 Ulu. Pada tahun 1920, PIJJ Le Cuk de Armand de Ville dilantik menjadi wali kota Palembang pertama. Pasar 16 Ilir terus direnovasi dan sebagian besar pertokoan di Pasar 16 Ilir dibangun dan dimiliki oleh saudagar keturunan Arab dan Syekh Sehab. Syekh Sehab ini juga yang menjadi pemborong perumahan Eropa di Talang Semut. Pertokoannya di Pasar 16 disewakan kepada pedagang kecil Palembang. Kini banyak peninggalan bangunan yang masih terlihat di Pasar 16, masih banyak ditemui bangunan berarsitektur Eropa, Timur Tengah, dan Cina di lokasi Pasar 16 Ilir. Contoh tekstur bangunan Cina tersebut yaitu terdapat pada bentuk ventilasi yang lebar karena Palembang memiliki cuaca yang cukup panas dan jendela yang besar adalah ciri jendela di bangunan tropis tinggalan kebudayaan Indis zaman Belanda. Pola perdagangan di lokasi itu setidaknya hingga awal 1900-an dimulai dari berkumpulnya pedagang cungkukan atau hamparan yang kemudian berkembang dengan pembangunan petak permanen. Los-los mulai dibangun sekitar tahun 1918 dan dipermanenkan sekitar tahun 1939. Pemerintah membangun kembali Pasar 16 Ilir selama 2 tahun dari tahun 1924 sampai 1926. Pembangunan itu dipisah Pasar Lama 16 Ilir dan Pasar Baru. Jika dulu pasar dibangun juga untuk menjaga kesehatan kota karena banyaknya orang Eropa yang berkunjung dan berbelanja. Pada tahun 1931, sejarah memperlihatkan Pasar 16 Ilir mendatangkan keuntungan sebesar 11.000 gulden dari pajak dan biaya pasar. Setelah kemerdekaan Indonesia, Pasar 16 Ilir sangat tragis karena menjadi sasaran atau medan perang pertempuran 5 hari 5 malam yang menjadi tragedi besar di Palembang. Pasar 16 Ilir hangus, orang Cina banyak yang pergi ke Singapura untuk menghindari konflik. Para pedagang membuat gerakan untuk menuntut pemerintah Belanda mengganti rugi derita mereka selama di Pasar 16 Ilir. Saat ini pemerintah hanya melanjutkan pembangunan Pasar 16 Ilir yang sebetulnya sudah kokoh pada masa Belanda. Justru pembangunan kelanjutan pasar saat ini tidak jauh lebih baik dari masa kolonial.